Para ilmuwan percaya bahwa ketika kera meninggalkan gaya hidup arboreal mereka dan turun dari pohon, mereka sepenuhnya menjadi makhluk darat dan mulai berjalan dengan dua kaki, menjadi sepenuhnya bipedal seperti Homo erectus. Itulah saat ketika kita berpisah dari kera. Homo erectus, Homo neanderthalis, begitu banyak spesies Homo yang muncul setelah itu yang akhirnya mengarah pada kita, Homo sapiens. Jadi saya berpikir, apa yang akan terjadi jika kita kembali naik ke pohon meninggalkan daratan? Karena kamu tahu, orang-orang bilang sekarang semakin sulit untuk membeli tanah dan membangun rumah. Jadi bagaimana kalau kita kembali naik ke pohon? Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa Haris tiba-tiba berubah dari penganut supremasi peradaban barat menjadi ahli biologi evolusi? Ini alasannya. Lihat ini teman-teman. Ya, saya pikir inilah alasan saya memilih jalan ini. Dengan para imigran, pria itu tinggal di pohon. Bagaimana menurutmu? Lihat, Dia sudah menetap di atas pohon. Dia bahkan membawa kasurnya ke atas sana. Kenapa tidak dibuat nyaman saja? Ya, saya pikir saya sudah melihat semuanya. Tidak bisa dipercaya. Ya, kalian bisa percaya ini teman-teman? Kalian bisa percaya ini? Lihat apa yang sudah mereka lakukan. Apa yang sudah mereka lakukan? Inilah alasan kenapa orang-orang di Inggris dan hampir di seluruh barat, tapi terutama di Inggris karena mereka lebih parah daripada negara barat lainnya, mereka sudah muak. Lihat ini. Ini adalah Long Eaton, di mana para patriot di Long Eaton telah memenuhi tempat parkir mobil hotel Best Western yang terkenal buruk dan menolak untuk pergi. Warga setempat marah dan itu wajar. Lihat ini. Ada para patriot di tempat parkir mobil. Best Western lockdown. Polisi akan mengusir pasangan itu. Apakah mereka ada di dalam? Di mana pemerkosanya? Oh, tidak, ya. Tidak, kalian bukan. Ya benar. Jadi ya, Hati-hati dengan itu. aku beritahu teman-temanku. Ada imigran ilegal, mereka dapat makan 3 kali sehari. Itu mudah saja. Dan surat-surat itu ada di belakangmu. Karena setiap ponsel di depan bisa melihat. Cukup. Lihat ini, masih ada lagi. Dan saya punya kabar yang sangat meresahkan untuk dibagikan kepada Anda. Bukan cuma itu, Rupert Lowe telah menulis sesuatu di Twitter. Saya akan membagikannya kepada Anda sebentar lagi. Tapi lihat ini. Inilah alasan kenapa orang-orang marah, teman-teman. Lihat ini. Dua pria ini yang mungkin adalah migran sendiri atau ani para migran. Lihat ini. Mereka melecehkan pria ini. Saya membutuhkannya. saya butuh itu. Saya tidak peduli. Pergi sana. Itu bukan milikmu. Lihat ini. Milikku. Kenapa mereka tidak melakukan ini kepada wanita ini? Bukan berarti itu akan membuatnya jadi benar. Tolong jangan lakukan itu. Tapi maksud saya, wow, kenapa mereka tidak melakukan ini kepada wanita ini? Ayo makan saja. Aku tidak peduli. Aku sudah tidak bisa menemukannya lagi. Itu yang terakhir. Aku membutuhkannya. Bisa saya dapatkan salah satunya di atas ini? Kita sudah dapat setengahnya. Pergi sana. Sengaja memilih pria tua. Setan. Ya ampun Cloud, lihat itu. Wow. Lihat itu. Apa kamu bereaksi berlebihan? Dia bereaksi berlebihan kan? Enggak, dia yang berwes. Kau tuh lebih hebat. Aku belum bisa nongkrong. Dia pasti orang IDL. Biar aku bertingkah seperti binatang terhadap orang yang sama sekali nggak aku kenal. Kim out. Dan kalau dia bereaksi, itu IDL, itu rasisme. Orang-orang bodoh ini nggak sadar kekuatan apa yang mereka lepaskan. Dan tahu nggak, cara mereka berperilaku selama 20-30 tahun terakhir. Cara mereka menghancurkan Britania Raya, aku menunggu momen itu. Dan aku juga paham itu bukan momen yang indah, oke? Banyak orang yang penampilannya seperti aku mungkin akan ikut jadi korban. Mereka akan, tapi itu pasti akan terjadi. Aku bukan orang bodoh. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi karena orang-orang ini. Di mana? Di mana? Di mana komunitas mereka? Di mana para tetua mereka? Di mana orang-orang terkemuka mereka? Kenapa mereka tidak keluar dan mengecam orang-orang ini? Tapi yang kita lihat justru hanya orang kulit putih yang mengecam mereka. Ya, hanya orang kulit putih yang mengecam itu. Dan mereka langsung dicap sebagai IDL, sayap kanan ekstrim. Ya, kamu tahu, hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Kamu telah memprovokasi kekuatan yang telah lama tertidur selama bertahun-tahun.
Aku akan bilang selama beberapa dekade. Dan sekarang mereka akan muncul ke permukaan karena narasi mereka akan menang. Aku akan sangat resis kalau aku orang kulit putih. Aku sebenarnya akan membuat komentar rasis, tapi aku tidak membuat komentar rasis sekarang. Aku sedang berkomentar soal budaya. Orang kulit putih, orang Inggris asli, bisa dengan mudah berkata, "Lihat, kami sudah bilang ini tidak berhasil. Kami sudah bilang." Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Kita benar-benar punya ribuan video seperti ini. Ribuan video seperti ini. Mari kita dengarkan apa yang para jenius ini katakan. Orang itu, dia melihat saya. Dia seperti, ya usir mereka dari negaraku. Kamu juga tidak bisa merekam semuanya. Temanku, dia di luar kamera. Dia bilang, ayo lari ke sini, ayo. Aku akan jadi keduanya. Dia bilang, dia bertarung malam ini. Saya mencoba mengatasi kekerasan. Saya akan tetap lanjutkan. Biar saya ringkas intinya. Demi Allah, dia benar-benar teman saya. Dia melihat, Dia menoleh ke belakang. Melihat seorang kameramen, dia seperti, dia mulai memaki semua orang di situ. Lalu dia kembali ke arahnya. Mulai menuangkan tangannya seperti orang romantis. Dan saya melihatnya. Saya seperti, enggak. Saya harus kembali. Saya kembali sekarang ya. Katakan kenapa? Resletingmu terbuka, jujur saja. Baba, itu tidak benar. Demi Allah, kalau kamu datang bilang sebagai teman, datang dan ambil. "Mama, aku yang menutupkan resletingnya untuk dia." Dasar bodoh. Lihat, lagi-lagi, dunia ketiga, orang-orang dunia ketiga. Mereka tidak punya konsep tentang ruang pribadi. Kamu tidak menyentuh, kamu tidak melakukan kontak dengan siapapun. Saya selalu bilang seperti ini. Kamu tahu, waktu pertama kali saya datang ke Australia, saya dulu naik kereta yang sangat panjang dari Dandenong sampai ke Footscray. Saya harus ganti kereta karena disitulah universitas saya berada. Dan pada jam-jam sibuk, ya, kereta akan benar-benar penuh sesak. Maksud saya, penuh sesak. Kamu bahkan tidak bisa berbalik kan? Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah memegang pegangan di atas kepalamu. Ya, atau mereka punya gantungan-gantungan itu, apalah namanya. Itu satu-satunya yang bisa kamu pegang. Kamu tidak akan menyentuh siapapun. Kamu tidak akan bersentuhan dengan siapapun. Dan beginilah betapa beradabnya orang-orang ini. Karena sebelumnya, seperti yang pernah saya lihat transportasi umum di Pakistan, saya sampai berpikir, ya ampun, orang-orang saling bersentuhan. Tidak peduli apakah kamu laki-laki atau perempuan. Itulah mengapa mereka memiliki bagian terpisah di transportasi umum di negara-negara seperti Pakistan atau negara dunia ketiga lainnya. Karena laki-laki masuk ke sana lalu mulai meraba dan menyentuh perempuan. Jadi itulah alasannya mereka memisahkan. Tapi bahkan jika kamu cowok ganteng seperti saya dan kamu duduk di dalam van atau berdiri di dalam van, orang-orang tetap saja menyenggolmu. Selangkangan orang menyentuh pantatmu, itu sudah biasa. Jadi waktu pertama kali saya datang ke sini, saya seperti, wow, lihat orang-orang ini. Mereka benar-benar beradab. Bahkan jika kereta tiba-tiba mengerem mendadak karena alasan apapun, orang-orang tetap berpegangan. Dan mereka seperti, tidak, jangan sampai bersentuhan, tidak. Dan kalau ada yang akhirnya menyentuh orang lain, mereka langsung, maaf banget. Itulah tingkat peradaban yang dimiliki Barat. Dan sekarang kita punya orang-orang brengsek dari dunia ketiga yang berkata, aku cuma menutup resletingnya. Dasar brengsek, kamu seharusnya tidak menyentuhnya. Kamu bahkan tidak seharusnya melihat ke arahnya. Itu tidak akan berhasil. Hanya ada satu solusi. Tangkap mereka, masukkan ke penjara, penahanan, deportasi. Mungkin tidak. Maksudku, aku sudah memberikan solusi yang cukup luas tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini. Jelas, untuk pelanggaran kecil seperti ini, kamu beri mereka beberapa peringatan dulu, lalu kamu deportasi mereka. Kamu tidak langsung mendeportasi mereka. Tapi hal baiknya adalah kamu hanya perlu melakukannya sekali atau 2 kali dan selesai. Akan baik-baik saja. Orang-orang ini akan ikut aturan. Satu-satunya alasan mereka tidak ikut aturan adalah karena mereka dilindungi oleh pihak yang berkuasa, yang membawa saya ke postingan berikutnya ini. Saya tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Saya tidak tahu seberapa benarnya itu. Rupert Lowe membicarakannya, jadi saya harus melaporkan ini. Lihat ini yang baru saja diposting Rupert Lowe. Oke, sesuatu yang bisa merusak hari Minggu Anda. Saya baru saja menemukan bukti yang membuktikan bahwa pemerintah berencana untuk terus menerima migran ilegal hingga tahun 2039. Itu sekitar 13 tahun lagi. Dan kita punya buktinya, ini benar-benar skandal. Kalau ini benar, jelas ini skandal. Ini adalah skandal. Ingat saat Syabana Mahmud mengatakan, tidak, kita akan menghentikan migrasi ilegal, tapi kita akan membuka jalur hukum bagi pencari suaka. Inilah yang mereka maksud. Kementerian Dalam Negeri Inggris sedang mengiklankan program transformasi jangka panjang dalam penyediaan dukungan suaka dan layanan akomodasi. Pada dasarnya, menggabungkan semua kontrak yang sudah ada. Mereka menyebutnya sebagai pengadaan ulang yang transformatif. Mereka sedang mencari pemasok. Jadi pada dasarnya, semua penyelundup manusia ilegal ini, mereka memberi mereka jalan untuk melegalkan bisnis mereka. Hei, kamu ingin membawa ribuan orang dari negara dunia ketiga ke Inggris?
Oke, bagaimana kalau kamu bekerja sama dengan kami? Kamu bekerja sama dengan kami dan kita lakukan secara legal dan resmi. Bagaimana kalau begitu? Itulah yang mereka lakukan. Pada dasarnya, mengumpulkan semua kontrak yang sudah ada. Mereka sedang mencari pemasok yang bisa melakukan hal berikut. Penyediaan akomodasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pencari suaka dan mendukung integrasi komunitas. Mari kita cari hotel di kota-kota kecil karena Andy Burnham yang mengatakannya. Dia bilang itu harus ada di mana-mana. Bukan hanya kota-kota besar yang harus menanggung beban migran ilegal. Kita harus menyebarkan mereka kemana-mana. Manajemen akomodasi ingin menghubungi para pemilik hotel ini yang akan berkata, "Hei, uang pasti untuk Anda, 2 juta pound sterling per tahun." Per tahun. Beri kami gedung Anda dan kami akan mengisinya dengan hunian penuh 100%. Siapa yang tidak mau itu? Jika Anda pemilik hotel, kenapa tidak? Sebenarnya, tapi meskipun begitu, ada beberapa pemilik hotel mengatakan benar-benar tidak. Saya pikir Premier Inn adalah salah satunya. Transportasi, menyediakan layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, non-stop. Layanan transportasi, 365 hari setahun, yang tepat waktu dengan sopir profesional. Bukankah itu luar biasa? Sekarang mereka akan membuat layanan Uber atau taksi paralel khusus untuk para migran. Apakah mereka sedang membangun Gestapo untukmu atau semacamnya? Memangnya itu masuk akal? Orang biasa, kamu harus membayar Ubermu. Kamu harus naik transportasi umum. Tapi di saat yang sama, inilah yang dilakukan pemerintah. Wow, tunjangan hidup, menerima uang tunai yang sesuai, dan kartu pembayaran. Oh, kartu visa pemerintah pribadi milikmu. Pergi dan belanjakan. Setiap hari, bonus terbesarmu, setiap hari, batas kreditmu adalah 150 pound. Bayangkan saja itu. Aku tidak tahu itu berapa, tapi coba bayangkan saja. Bahkan jika hanya 20 pound. Kenapa? Kenapa? Siapa yang membayarnya? Bukan Syabana Mahmud atau para pemimpin politik komunis kotor ini. Bukan mereka. Keamanan dan perlindungan, memastikan keselamatan dan keamanan para imigran ilegal, supaya hal seperti ini tidak terjadi. Itulah lockdown ala barat. Polisi akan Mulai Abraham ribut. nah. Halo, di mana pemerkosanya? Sudahlah. Sudahlah. Wow. Teman-teman, ini seharusnya membuat kalian benar-benar marah. Maaf, aku mulai marah. Aku benar-benar mulai marah. Aku harus tetap tenang dan tetap fokus pada pelaporan, oke? Itu demi keselamatan dan keamanan mereka, bukan demi keselamatanmu. Sementara pria-pria Inggris ditusuk, dipukuli, dan dilecehkan, wanita dan gadis-gadis diperkosa dalam skala besar. GB News baru saja membuat laporan. Saya akan membuat video terpisah tentang yang satu ini. Lihat ini. Lebih dari 8 pemerkosaan per jam di Britania Raya. 8 pemerkosaan per jam. Kita semua tahu siapa yang melakukan pemerkosaan ini. Ya, kita memang tahu itu. Izinkan saya memberikan statistik acak, oke? Lihat ini. Coba lihat ini. Ini adalah jumlah pemerkosaan di Inggris dan Wales pada tahun 2002 dan 2003. Seiring kita semakin beradab dan mendatangkan lebih banyak orang, lihat itu. Inilah posisi kita di tahun 2022, Godvaga 23. Jadi, angka pemerkosaan telah meningkat dari 10.000 pada tahun 2002 menjadi hampir 70.000 pemerkosaan. Oke, mari kita kembali ke topik. Layanan audit dan penjaminan untuk inspeksi dan tinjauan guna mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Satu lagi, Departemen Birokrasi. Wahai migran, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Ya, saya tidak tahu. Di sini sangat panas. Jadi saya butuh AC sendiri. Oke, saya baru tahu kemarin, karena Inggris sedang mengalami gelombang panas. Hanya 10% rumah di Britania Raya yang memiliki AC. Hanya 10%. Cukup masuk akal. Saya tahu Inggris secara historis memang bukan negara yang panas. Tapi kalau kamu seorang migran, kamu pasti akan mendapat AC menurut Departemen Birokrasi baru ini. Bantuan bagi pengguna layanan. Astaga, apa itu? Bantuan pengguna layanan, dukungan selama proses suaka mereka sejak pengajuan awal. Oke, dan kedatangan di akomodasi hingga integrasi ke dalam komunitas. Dengan integrasi, inilah yang mereka maksud. Lepaskan mereka ke dalam komunitas dan biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu saja. Nah, kesejahteraan dan pelindungan. Staf pelindungan khusus harus diterjunkan. Tanggal mulai kontrak. Ini tidak masalah. Saya tidak berpikir ini teori konspirasi. Ini terlalu rinci untuk sekedar teori. Jelas, laporan ini telah bocor ke Rupert Lowe 1 September 2029.
Oh, jadi kurang dari 2 minggu lagi. Tanggal berakhir 31 Agustus 2036 dengan kemungkinan perpanjangan hingga 2039. Jadi ini adalah rencana 10 tahun atau bisa diperpanjang hingga 2039. Dan mereka baru melakukannya sekarang. Ini Andy Burnham. Ini terjadi di masa kepemimpinan Andy Burnham. Saya sudah bilang, dia akan lebih buruk daripada Keir Starmer. Jadi rencana ini mulai dijalankan pada 1 September 2029. Sadarlah. Kalian seharusnya melakukan protes di mana-mana. Para imigran ilegal akan terus berdatangan dan elit penguasa busuk kita berencana menampung mereka setidaknya sampai tahun 2039. Pengkhianat. Ini saya mengutip Rupert Lowe. Saya ingin benar-benar jelas tentang apa yang akan dilakukan pemerintahan Britain yang dipulihkan. Setiap migran ilegal yang datang akan langsung dideportasi. Pria, wanita, atau anak-anak. Semua orang. Dan Anda tidak perlu merasa bersalah tentang hal ini. Para politisi, pejabat, ini bagian yang penting yang menandatangani kontrak-kontrak ini. Seperti Shabana Mahmud, seperti Andy Burnham, mungkin juga Keir Starmer akan diselidiki dan dituntut di penjara jika memang pantas. Ini tidak akan berhenti. Seluruh dunia barat sedang memperhatikan Britania Raya, bagaimana mereka menangani hal ini. Karena maaf rekan-rekan, sesama warga Britania. Mereka menggunakan negaramu sebagai kasus uji coba untuk agenda globalis mereka. Apapun itu, mereka menggunakan negaramu sebagai negara percobaan. Dan jelas, ini menyebar ke seluruh dunia barat. Ini terjadi di Amerika, tapi pemerintahan Trump tidak mendukungnya. Ini juga terjadi di Australia, tapi mayoritas besar orang Australia, sama seperti orang Inggris, mereka tidak setuju. Tapi kita sudah sadar tepat pada waktunya. Tapi kalian, ini adalah perlombaan melawan waktu. Mereka mempercepat laju penghancuran budaya dan masyarakat kalian. Dan kalian juga mulai bangkit. Jadi seluruh dunia, menurut saya seluruh dunia barat sedang melihat ke Inggris bagaimana mereka akan menangani krisis ini. Bristow Britain telah menerbitkan kebijakan deportasi paling komprehensif yang pernah dibuat di Inggris. Kami sudah mengkaji semuanya dengan saksama. Kami akan menghentikan perahu-perahu itu. Kami akan mendeportasi para imigran ilegal. Kami akan membuat Inggris aman kembali. Saya benar-benar berharap begitu. Saya tidak tahu apakah Nigel Farage akan melakukan ini atau tidak. Saya tidak tahu. Saya harap dia melakukannya. Tapi orang-orang ini sepertinya tidak bisa menyelesaikan perbedaan mereka. Mereka tidak bisa mengesampingkannya. Saya memang berpikir bahwa ketika keadaan memaksa, ketika kita sampai di tahun 2029, atau kapanpun kita sampai pada siklus pemilu berikutnya di Inggris, saya pikir mereka akan harus mengesampingkan perbedaan mereka. Saat ini mereka terjebak dalam perbedaan kecil, seperti pecat orang ini, pecat orang itu. Tidak, saya tidak akan. Saya tidak mau. Itu omong kosong. Tapi ini bukan hanya terjadi di Inggris. Ini adalah seluruh peradaban barat. Karena seperti yang saya katakan, jika mereka berhasil di Inggris, mereka akan menemukan caranya. Karena mereka sedang melalui proses coba-coba. Kita tidak perlu mencoba ini di Australia. Kita tidak perlu melakukan itu di Amerika. Di Australia, Amerika, dan Kanada, hentikan semua migrasi dari negara-negara Muslim. Sebenarnya, Pauline Hanson mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Dia berkata, negara-negara yang di situs panduan perjalanan Australia diberi status jangan bepergian ke sana. Orang-orang dari negara-negara tersebut juga seharusnya tidak bisa masuk ke Australia, yang menurut saya cukup adil. Kami sudah mengatakan itu sejak lama. Jika kita tidak aman pergi ke negara mereka, kenapa mereka aman datang ke negara kita? Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu siapa yang masuk? Bagaimana kamu tahu apa keyakinan mereka? Kita sudah tahu bahwa orang-orang yang datang dari budaya anti-teroris, mereka tidak meninggalkan pandangan mereka di bandara. Mereka membawanya masuk. Itulah alasan mengapa semakin banyak kota dan daerah di barat berubah menjadi tempat kumuh dunia ketiga. Kita tidak harus menerima itu.